Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita melanjutkan lagi belajar matematika bersama Pak Abu. Materi pembelajaran pada kesempatan ini adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini adalah anak-anak diharapkan mampu memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Sifat komutatif atau pertukaran tempat. 2. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan 3. Sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran tempat. Sifat komutatif berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Pola sifat komutatif. Untuk penjumlahan berlaku pola A tambah B sama dengan B tambah A. Sedangkan untuk perkalian berlaku pola A kali B sama dengan B kali A. Contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Pertama, 24 tambah 45 sama dengan, tinggal kita pindah tempatkan. 45 yang tadinya di belakang diletakkan di bagian depan, setelah sama dengan, kemudian tambah 24 yang di depan diletakkan di bagian belakang. Hasilnya, bagian depan, dan bagian belakang harus sama. 24 tambah 45 sama dengan 69. Begitu juga 45 tambah 24 sama dengan 69. Contoh kedua, 36 tambah negatif 54 sama dengan, negatif 54 diletakkan di depan setelah sama dengan, tambah 36 yang adanya di depan diletakkan di bagian belakang. Hasilnya adalah 36 tambah negatif 54 sama dengan negatif 18. Kemudian negatif 54 tambah 36 juga sama dengan negatif 18. Contoh sifat komutatif pada perkalian. Yang pertama, 12 kali 9 sama dengan, semula berada di belakang, dipindahkan di depan setelah sama dengan. Lalu tanda kali, 12 yang letaknya di depan dipindahkan di belakang. Hasilnya, 12 kali 9 sama dengan 108. 9 kali 12 juga 108. Contoh kedua, negatif 6 kali 15 sama dengan, negatif 6 nantinya diletakkan di belakang, sedangkan 15 diletakkan di depan. Kali negatif 6 harus di dalam kurung karena dia sudah berhadapan langsung dengan tanda operasi kali. Hasilnya, negatif 6 kali 15 sama dengan negatif 90, juga sama dengan 15 kali negatif 6 sama dengan negatif 90. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan.
Sifat asosiatif berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Pola sifat asosiatif. Pola untuk penjumlahan adalah buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C. Jadi dalam hal ini kita lihat ada dua kelompok. Kelompok pertama A tambah B di dalam kurung, lalu C berada di luar kurung. Dibuat kelompok baru lagi, A di luar kurung sedangkan B tambah C di dalam kurung. Sifat asosiatif pada perkalian berlaku pola buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Ya, jadi pertama A dan B di dalam kurung, C di luar. Yang kedua A di luar, B dan C di dalam kurung. Contoh sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Pola buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Contoh pertama, buka kurung 14 tambah 21 tutup kurung tambah 25. Nah, di sini terdapat dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang di dalam tanda kurung 14 tambah 21 dan kelompok kedua 25 yang berada di luar tanda kurung. Bentuk lain daripada operasi ini, ya, kita bisa buat 14 di luar tanda kurung tambah, sedangkan yang di dalam tanda kurung adalah 25 dan 21 sama dengan, ya, yang dikerjakan dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Kebetulan 14 dan 21 berada di depan, jadi letaknya juga harus di depan. 14 tambah 21 sama dengan 35 tambah diturunkan 25 diturunkan. Yang sebelah kanan yang diturunkan dahulu yang belum dikerjakan adalah 14 tambah, lalu hasil penjumlahan di dalam kurung 21 tambah 25 sama dengan 46. Hasil akhir 35 tambah 25 sama dengan 60. Hasilnya sama dengan 14 tambah 46 sama dengan 60. Contoh kedua, buka kurung 23 tambah negatif 42 tutup kurung tambah 17. Ya, kelompok pertama yang ada dalam tanda kurung 23 dan negatif 42, sedangkan kelompok kedua adalah 17. Bentuk lain daripada operasi ini, kita bisa buat 23 di luar kurung tambah, sedangkan yang di dalam tanda kurung adalah negatif 42 tambah 17 sama dengan hasil penjumlahan di dalam kurung 23 tambah negatif 42 sama dengan negatif 19 tambah diturunkan 17 diturunkan. Yang sebelah kanan yang belum dikerjakan diturunkan, yaitu 23 dan tanda tambah, sedangkan hasil kerja yang di dalam tanda kurung negatif 42 tambah 17 sama dengan negatif 25. Hasil akhir negatif 19 tambah 17 sama dengan negatif 2. Hasilnya juga sama dengan 23 tambah negatif 25 sama dengan negatif 2. Contoh sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian. Pola buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung.
Contoh pertama, buka kurung 9 kali 7 tutup kurung kali 13. Ya, kelompok pertama adalah 9 dan 7 di dalam kurung, dan kelompok kedua adalah 13. Bentuk lain daripada operasi ini, kita buat 9 di luar dan tanda kali, sedangkan yang di dalam adalah 7 kali 13. Sama dengan hasil perkalian yang di dalam kurung, 9 kali 7 sama dengan 63, tanda kali diturunkan, 13 diturunkan. Yang sebelah kanan yang belum dikerjakan diturunkan, yaitu 9 kali hasil perkalian yang di dalam kurung, 7 kali 13 sama dengan 91. Sama dengan sebelah kiri, 63 kali 13 sama dengan 819. Hasilnya sama dengan di sebelah kanan, 9 kali 91 sama dengan 819. Contoh kedua, buka kurung negatif 12 kali 4 tutup kurung kali negatif 8. Ya, di sini ada dua tanda kurung, tapi yang di bagian belakang yaitu negatif 8 itu karena dia berhadapan dengan tanda operasi kali, jadi harus diberi tanda kurung. Jadi tanda operasi yang berada dalam tanda kurung adalah tanda kali. Bentuk lain daripada operasi ini, kita bisa buat negatif 12 di luar, tanda kali, sedangkan yang di dalam tanda kurung adalah 4 kali negatif 8. Sama dengan ya, yang di depan, hasil perkalian yang di dalam tanda kurung, negatif 12 kali 4 sama dengan negatif 48, kali diturunkan, negatif 8 diturunkan. Sebelah kiri yang belum dikerjakan adalah negatif 12, tanda kali. Hasil perkalian dari yang di dalam kurung, 4 kali negatif 8 sama dengan negatif 32. Hasil akhir, ya, di sini negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 48 kali negatif 8 sama dengan 384. Hasilnya juga sama dengan negatif 12 kali negatif 32 sama dengan 384. Sifat operasi itu yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Pola sifat distributif. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan dengan pola A kali buka kurung B tambah C disebarkan menjadi buka kurung A kali B tambah buka kurung A kali C. Pola sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali buka kurung B kurang C sama dengan buka kurung A kali B kurang buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, kita perhatikan di sini yang perkalian terhadap penjumlahan, bilangan yang ada di luar dikalikan dengan bilangan yang di dalam kemudian dijumlahkan. Sedangkan perkalian terhadap pengurangan, bilangan yang ada di luar tanda kurung dikalikan dengan bilangan masing-masing di dalam tanda kurung kemudian dikurangkan. Contoh sifat distributif atau penyebaran dari perkalian terhadap penjumlahan. Pola A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung A kali C tutup kurung. Contoh pertama, 21 kali buka kurung 7 tambah 9 tutup kurung sama dengan
Ya, kita buat perkalian dari bilangan di luar dengan bilangan-bilangan di dalam, lalu kemudian dijumlahkan. Yang pertama, 21 kali 7 di dalam tanda kurung tambah 21 kali 9 di dalam tanda kurung sama dengan, ya, di sini kita lihat terdapat operasi campuran yaitu kali dan tambah. Meskipun kali itu lebih tinggi dari tambah, tapi karena tambah di dalam tanda kurung, jadi tambah yang dikerjakan dahulu. Tapi karena letaknya di belakang, hasil penjumlahannya juga nanti diletakkan di belakang. Jadi yang diturunkan adalah 21 kali. Kemudian hasil penjumlahan 7 tambah 9 sama dengan 16. Di sebelah kanan, 21 kali 7 sama dengan 147. Tanda tambah diturunkan, lalu 21 kali 9 sama dengan 189. Hasil akhir 21 kali 16 sama dengan 336 sama dengan 147 tambah 189 sama dengan 336. Contoh kedua, negatif 15 kali buka kurung 8 tambah 6 sama dengan negatif 15 kali 8 di dalam kurung tambah negatif 15 kali 6 dalam kurung sama dengan, ya, negatif 15 diturunkan kali diturunkan, yang dikerjakan dahulu adalah 8 tambah 6 sama dengan 14. Di sebelah kanan, negatif 15 kali 8 sama dengan negatif 120 tambah negatif 15 kali 6 sama dengan negatif 90. Hasil akhir, negatif 15 kali 14 sama dengan negatif 210. Hasilnya pun sama dengan negatif 120 tambah negatif 90 sama dengan negatif 210. Contoh sifat distributif atau penyebaran dari perkalian terhadap pengurangan dengan pola A kali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kurang buka kurung A kali C tutup kurung. Contoh pertama, 25 kali buka kurung 9 kurang 5 tutup kurung sama dengan, ya, sama dengan pola pertama, bilangan di luar dikalikan dengan masing-masing bilangan di dalam kemudian dikurangkan. Jadi yang pertama adalah 25 kali 9 di dalam kurung kurang 25 kali 5 di dalam kurung sama dengan, karena kurang berada dalam tanda kurung maka dikerjakan dahulu tapi tetap hasilnya di belakang. Jadi yang diturunkan 25 dan kali hasil pengurangan dari 9 kurang 5 sama dengan 4. Sebelah kanan 25 kali 9 sama dengan 225 kurang 25 kali 5 sama dengan 125. Hasil akhir 25 kali 4 sama dengan 100. Nilainya sama dengan 225 kali 125 juga sama dengan 100. Contoh 2. Negatif 18 kali buka kurung 7 kurang 2 tutup kurung. Ya, bentuk daripada operasi ini, ya, bentuk penyebaran dari operasi ini, negatif 18 kali 7 dalam kurung dikurangi negatif 18 kali 2 di dalam kurung sama dengan negatif 18 diturunkan kali diturunkan, lalu 7 kurang 2 di dalam kurung sama dengan
Sebelah kanan, negatif 18 kali 7 sama dengan negatif 126 kurang negatif 18 kali 2 sama dengan negatif 36. Hasil akhir negatif 18 kali 5 sama dengan negatif 90, sama juga dengan negatif 126 kurang negatif 36 sama dengan 90. Ya anak-anak, bila kita perhatikan dari semua bentuk dari sifat-sifat operasi bilangan bulat ini, hasil akhir dari sebelah kiri dan sebelah kanan tanda sama dengan harus sama, baik pada sifat komutatif, sifat asosiatif, maupun sifat distributif. Bila hasil akhir dari sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda, berarti anak-anak salah mengerjakan. Ya baik anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Guru tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ya, Pak Guru akhiri pembelajaran pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.